Yang buta itu bukan matamu, tapi yang buta itu adalah mata hatimu yang ada di dalam dadamu. Sekarang bagaimana cara mengobatinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tilawah semesta, sahabatku yang kami hormati. Terima kasih bagi yang sudah subscribe, like, dan berkomentar. Semoga berkah selalu. Ini merupakan bahasan yang agak rumit, maka untuk pemula sepertinya akan berpikir agak mendalam. Tapi semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelancaran dan bisa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Contohnya seperti ini. Kita sudah tahu namanya Ki Jaid, tapi belum tahu Ki Jaid itu yang mana, bagaimana bentuknya misalnya. Tapi namanya sudah tahu. Nah, kita walaupun di depan mata kita itu ada yang namanya Ki Jaid itu pasti kita tidak akan tahu bahwa itu Ki Jaid, karena kita belum tahu Ki Jaid itu seperti apa wajahnya, bentuknya, atau sosoknya, karena kita belum berjumpa sebelumnya. Maka dengan ini kita dituntut oleh Allah supaya kita bisa mengenalnya, bisa mengetahuinya, agar bisa berpulang kepadanya, tidak tersesat nanti setelah kita meninggalkan dunia ini. Karena kalau kita belum mencapai derajat makrifat, belum mengenal ilmu makrifat, mana bisa pulang nanti ke alam asal kita. Tidak akan sesuai dengan firman-Nya yang berbunyi innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena yang akan rojiun, yang akan berpulang kepadanya, yaitu orang-orang yang sudah tahu kemana pulangnya, kemana jalannya untuk pulang. Kenapa saya berani mengatakan ini? Karena Allah sendiri yang telah memberikan firman-Nya di dalam Al-Quran. Banyak contoh seperti sumum, bukmun, umyun, fahum layarjiun. Terus ada lagi yang famangkana pihadi ama bahwa fil akhirati ama wa adallu sabila. Yang pertama tadi artinya untuk orang yang sumum, bukmun, umyun itu yang punya penyakit 3, yang buta, ya, yang tidak bisa mendengar dan bisa berucap, tapi secara ini ya, bukan buta seperti buta mata itu ya, bukan ke sana. Karena kalau ke sana maknanya kasihan untuk yang tidak bisa melihat, maksudnya buta hatinya kepada Allah. Atau arti dari yang ayat kedua, barang siapa yang buta di dunia ini, maka akan buta juga di akhiratnya.
wa adallu sabila, dan bahkan akan lebih tersesat lagi di jalannya. Tersesat akibat tidak tahu. Jadi kalau kita cuma tahu kepada namanya saja, untuk tingkatan ilmu tertinggi itu tidak cukup. Harus dibarengi dengan makrifat. Makrifat terhadap segala-galanya. Maksudnya supaya kita bisa kembali dengan sempurna, mulih kajati, mulang ke asal. Mana yang mulih kajati dan mana yang berpulang ke asal. Karena seperti itu. Tapi kalau kita tidak makrifat secara sempurna, itu tidak akan bisa kembali juga secara sempurna. Jadi kalau tidak bisa kembali secara sempurna, itulah yang tersesat, yang akhirnya tidak innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tidak akan mendapatkan kenikmatan atau istilah lainnya akan masuk neraka. Naudzubillahi min dzalik. Semoga kita semua diberi keselamatan dan selamat di dunia dan di akhirat. Jadi walaupun kita sudah merasa banyak amal di dunia ini dengan segala cara yang dianggap kita baik, kalau untuk masalah pulang ke alam asal itu belum cukup. Karena pekerjaan amal di dunia ini seperti sholat, zakat, puasa misalnya, itu adalah kewajiban kita. Tugas kita selama kita hidup di dunia ini. Untuk apa? Untuk bekal istilahnya ya. Ini hanya istilah ya, bekal itu. Nah, bekal di akhirat. Nah, sedangkan ya perbekalan itu adalah sesuatu yang akan dibawa untuk pulang. Contohnya ya, pulang nanti kita ke alam asal. Berarti kita harus bisa istilahnya membedakan antar pemahamannya ya, maksudnya bukan perbedaan atau menyepelekan ya. Awas salah paham. Karena ada yang berkomentar urusan ini tidak perlu dibedakan, tidak perlu dipisahkan katanya. Karena itu salah paham, berarti belum bisa memahami. Maksudnya ibarat kita mau pergi atau mau pulang kampung, kan kita membawa perbekalan. Nah, beda lagi dengan tempat pulangnya kita atau kampung yang akan kita tuju. Kan beda lagi. Kalau kita tidak tahu tempatnya yang akan kita tuju, seperti kampung untuk pulangnya, walaupun membawa perbekalan, berarti tidak akan sampai. Karena ya belum tahu kemana pulangnya, pulang kampungnya harus kemana. Nah, seperti itu. Di sini berlakunya ayat Allah yang memangkana fi hadiya ama bahwa fil akhirati ama wa adallu sabila. Siapa yang buta di dunia ini, maka di akhirat akan lebih buta dan tersesat akibat tidak tahu jalan. Seperti itu sahabatku yang kami hormati ya. Untuk menghayati ayat ini kita harus benar-benar mengkajinya. Nah, karena yang buta itu ya bukan mata kita. Yang tidak bisa mendengar itu bukan telinga kita. Ya. Dan yang tidak bisa berucap itu maksudnya bukan mulut yang dohir ini, yang nanti
jadi tidak akan bisa berpulang itu. Di dalam salah satu firman Allah, padahal itu sudah disebutkan, ya, fa innaha la ta'mal absor walakin ta'mal qulubi lati bisudur, yang artinya yang buta itu bukan matanya, tapi mata hatinya yang ada di dalam dadanya. Nah, selama kita belum bisa membuka atau menemukan mata yang satu lagi itu, maka kita masih dikatakan buta. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluknya ini berpasang-pasangan. Berarti kalau ada mata dohir, berarti ada mata batin. Nah, di sini yang dimaksud mata batin. Beda. Kalau mata dohir ya untuk melihat yang dohir, seperti warna, bentuk, ya, rupa, rasa, begitupun pendengaran. Ya, pendengaran dohir ya untuk mendengarkan yang dohir-dohir, seperti suara yang terdengar yang ada di dunia ini. Nah, bagaimana caranya membuka mata batin ini? Ya, maka kita harus pergi ke belakang. Ya, kalau istilah Sunda itu ke satu kang lalang ke belakang dari dunia ini. Ya, seperti yang sudah-sudah, siapa yang menciptakan kita, siapa yang membuat, yang menciptakan makhluk, dan siapa yang menakdirkan makhluk. Ya, jadi kita harus membuka mata batin itu seperti itu. Ketika kita melihat buah yang merah contohnya, kalau mata ini melihat buah merah, tapi kalau yang sudah terbuka mata batinnya, yang sudah tidak buta lagi, tidak akan melihat yang terlihat itu bukan hanya buah yang merah, tapi sudah terlihat Allah yang menciptakan dan yang memerahkan si buah tersebut. Karena buah tidak bisa membuat merah, maupun merah tidak bisa membuat si buah itu, tapi Allah yang menciptakan buah tersebut dan Allah yang memerahkan buah tersebut. Timbul dari sana itu ya Qadir, hei zat yang menakdirkan. Qadir itu kan istilahnya identik atau talazumnya kan dengan sifat kudrot yang dari salah satu sifat 20 itu. Sedangkan kudrot itu sifat ma'ani yang ngancik atau yang berada atau yang tidak akan terpisah dengan zatnya itu sendiri. Nah, seperti itu sahabatku. Rupanya dari ayat ini sudah jelas, ya. Mari kita bersama-sama berjuang, bersungguh-sungguh, ya, untuk terus menyadari dan menemukan Tuhan agar selalu ingat kepadanya. Kita itu agar selamat di dunia dan di akhirat. Terus harus takbul nafsi, suglul kolbi, wasidatul hisab. Teruslah berjuang, memeras keringat, semangat yang kuat, dorongan hati, serta perhitungan yang matang agar kita tidak tergoyahkan terhadap godaan-godaan yang menimbulkan kita menjadi lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat dan berkah. Salam tilawah semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.